Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial coding editor sebelumnya. Eh, Sebelumnya kita sudah sampai di menampilkan list data barang, yang sudah terhubung dengan database. Kemudian juga sudah menampilkan gambarnya. Nah, kali ini kita akan membuat form entry data barang. Jadi pada halaman list data barang ini kita akan membuat sebuah tombol yang jika kita klik dia akan mengarah ke halaman form entry data barang. Nah, nanti ketika mengarah ke halaman form entry data barang, berarti kita harus membuat sebuah function baru di kontrol barang. Nanti kita kasih nama entry saja, lalu nanti isinya adalah meload queue barang entry.php. Baik, kita langsung mulai saja. Kita buka Sublime-nya. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah Rakuo, kemudian kita ulang di sini ya. Dan Rakuo ini cuma simbol tanda panah 2 kali ya. Kemudian buat tombol dengan menggunakan anchor A spasi href, lalu tambahkan echo base underscore url, lalu lari ke barang garis miring entry, kasih tambahin ini ya, kelas ya. Kelasnya adalah btn spasi btn primary atau sukses saja deh. Lalu kasih keterangannya entry data. Tuh. Simpan, lalu coba kita refresh. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita klik, dia akan menuju ke halaman entry itu. Masuk ke halaman entry. Nah, pesannya adalah 404 patch not found. Berarti kita bikin function entry di dalam kontrol barang. Kita buka Sublime lagi, lalu kita masuk ke kontrol barang. Ini baru ada index. Lalu tambahin satu lagi di bawahnya, public function entry. Kemudian perintahnya hanya menampilkan perintah di slot view entry underscore data underscore barang. Karena dia tidak mengirimkan parameter apa-apa, jadi kita tidak perlu menambahkan this data. Jadi perintahnya hanya menampilkan view namanya entry data barang. Lalu simpan. Coba sekarang kita refresh. Nah, pesannya berbeda lagi tuh. Unable to load the requested file entry data barang.php. Nah, ini kita belum punya nih. Entry data barang.php. Kita copy dulu. Lalu balik lagi ke Sublime-nya, lalu kita masuk ke view. Nah, kita klik kanan di view-nya nih, file. Lalu simpen. Nah, lalu paste tadi namanya. Tuh, entry data barang.php sesuai dengan perintahnya di sini. Nah, kalau sudah di save. Tuh. Kasih keterangan aja. A1 form entry data barang. A1 simpan. Coba kita refresh. Munculnya apa?
Nah, berarti sudah masuk nih, sudah berhasil. Tinggal bikin formnya saja. Tinggal bikin formnya saja. Nah, sekarang kita cari form bootstrap. Jadi nggak usah ngetik capek-capek ya. Kita cari aja yang udah jadi terus kita edit gitu. Nah, ini udah ada nih. Copy. Jadi bukan berarti kemudian kita ngetik capek-capek, kemudian itu enggak. Kita cari aja yang udah jadi terus kita edit gitu. Kan hasilnya sama saja. Simpan. Nah, kita lihat masuk gak formnya. Salah ini. Tuh. Tapi bootstrapnya nggak kena nih. Kenapa ya bootstrapnya nggak kena? Berarti karena dia tidak menampilkan apa namanya CSS bootstrapnya. Nah, sekarang kita ketik dulu HTML, tekan Ctrl spasi. Tuh, nanti dia bikin kayak begini otomatis. Ketik form entry data barang. Form entry data barang. Simpan. Nah, ini kan awalnya judulnya belum ada nih. Berarti kita refresh, judulnya sudah ada tuh form entry data barang. Karena dia baca dari tatel. Nah, sekarang kita buka yang indeksnya, list data barang tuh. Kita copy satu baris ini nih. Tuh. Punyanya si Bootstrap min CSS. Copy, lalu pindahin di entry data barang. Taruh di bawah title. Lalu paste. Tuh. Lalu simpen. Coba kita lihat tampilannya berubah nggak? Tuh, berubah kan? Jadi bagus. Nah, kita masukin nih. Ini kan baru email address sama password nih, karena kita tadi copy paste dari Bootstrap kan. Sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Ini ada nama barang, harga barang, stok barang, sama gambar. Berarti kita bikin di sini nama barang. Nama barang. Kemudian ini nggak usah pakai. Ini type-nya teks. Kemudian ini area describe-nya nggak usah. Ini juga nggak usah. Ganti saja. Ini juga dihapus. Ganti name sama dengan kutip 2 nama underscore barang. Kemudian yang ini kita buang saja, nggak usah. Coba kita simpan, kita refresh, entry atau data. Nah, barang sudah. Submitnya kita ganti jadi simpan. Tuh. Refresh, berubah jadi simpan. Lalu yang kedua, kita copy, paste. Ini buat harganya, ini buat stoknya, ini buat gambarnya. Jadi nggak usah capek-capek ngetik ulang ya. Kita copy paste saja. Stok barang, kemudian gambar barang. Ini jadi kalau gambar barang tuh berupa file ya, bukannya teks. Ini berarti gambar barang. Coba kita simpan, kita refresh. Tuh. Nama, harga, stok, gambar. Tuh. Lalu sini berarti formnya kita tambahkan. Form metodenya adalah post. Kemudian actionnya sama pakai PHP echo base URL. Kemudian barang garis miring simpan. Terus karena dia ada upload file, tambahkan di ujungnya type. Kedua, multipart.
garis miring form data. Yang type multiplatform data itu adalah fungsi atau atribut yang digunakan jika kita mengupload dokumen atau file di dalam form. Kalau sudah di refresh, nah berarti sudah berhasil pembuatannya. Nah sekarang tinggal coba kita isi datanya. Nama barang. Tadi kan kita sudah punya apa sih di sini? Oh, sabun. Kita isi dengan odol. Harganya berapa? 15.000. Stoknya 10. Gambar barang kita browse cari odol. Odol, di mana ke odol? Nah, ini ada gambar odol. Lalu simpan. Save. Nah, 404 patch not found. The patch you requested was not found. Nah, berarti kita belum punya nih controller namanya simpan. Tuh, barang simpan tuh belum ada. Nah, sekarang berarti kita bikin simpan nih di barang tuh. Public simpan. Public function simpan. Tuh. Nah, kita lihat dulu nih, misalkan print r $_post. Kita mau lihat apa sih yang dikirimin gitu. Nah, ini nama barang odol, harga 1.500, stok barang 10. Nah, ini yang akan dikirimkan. Gitu. Nah, sekarang saya mau coba simpen. Nah, gimana cara nyimpennya? Berarti saya simpen nih. Dollar data sama dengan array, kemudian kasih keterangan di sini. Ini kita maju dulu. Ini adalah nama underscore barang, kemudian ini kasih keterangan dollar this input post, namanya adalah nama underscore barang, koma, lalu kita copy saja. Ini harga barang, lalu di sini adalah harga barang, kemudian ini stok barang, ini juga stok barang, kemudian paste lagi gambar barang, ini kita ambil dollar underscore files namanya tadi gambar underscore barang, kemudian ini name. Lalu di sini
dolar this load model lagi, ini copy aja dari atas, this load model, barang model, kemudian tambahkan dolar this barang model, simpan ini dolar data. Tuh. Lalu kalau sudah seperti ini, berarti kita akan membuat function simpan di dalam barang model. Gitu. Ini simpan dulu, lalu kita masuk ke barang model. Nah, di sini buat baru function public function ya. Public function simpan. Nah, di sini berarti karena dia tadi mengirimkan file ya, mengirimkan parameternya. Kalau kita lihat di sini kan tadi kita geser ke sini deh. Nah, di sini kan dia mengirimkan variabel namanya data nih. Itu data yang kita kirim tuh. Oh, ini arahnya nggak usah pakai gini nih. Kalau buat nyetak aja dihapus ya. Terus kalau sudah begini, terus di sini berarti ditambahkan dollar this, kemudian data and this db insert. This db insert berarti nama tabelnya apa? Barang. Kemudian koma, di sini dolar data. Nah, terus kalau sudah disimpan, lalu di barang di sini kan sudah nyimpen ya. Lalu ini kita upload gambar ke folder gambar underscore barang. Move upload file. Tuh. Kemudian file name-nya ini copy. Ini file name-nya, tapi diganti jadi tmp name, tmp underscore name. Kemudian destination-nya ini kutip 2. Kemudian nama foldernya apa? Gambar underscore barang. Lalu di sini titik paste. Berarti kita bikin folder namanya gambar barang. Kita bikinnya di luar saja. Di sini bikin new folder. Sudah ada ya, salah. Gambar nih, nggak ada gambar, namanya berarti bukan gambar barang tapi gambar saja. Ini hapus. Nah, simpan. Nah, setelah di-upload berarti sekarang kita buat
pesan ya, kita buat pesan. $this session set underscore flash data lalu nama variabelnya apa, misalkan pesan, kemudian pesannya adalah data sukses tersimpan. Berarti kalau kayak gini dia nambahin di sini ya, $this load session this load tapi nggak usah deh, kan dia udah di auto load di depan tadi ya. Nah, langsung saja di sini berarti langsung ke redirect base underscore URL tik kutip 2 barang. Coba kita tes ya. Di sini jangan lupa tadi barang model nih, tambahkan return, perintah return. Nah, coba kita refresh. Tuh, masuk tuh sabun. Di ininya juga masuk sih. Apa di gambarnya tuh ada odol. Tapi pesannya nggak muncul nih, pesan yang ininya nih. Sheet fashion datanya, berarti kita bikin dulu ya di list data barang. Berarti taruhnya kita taruh di mana ya enaknya? Di bawah list data barang aja deh. Di bawah entry di sini bikin nih. Bikin pakai alert ya, di class alert, kemudian alert kasih warna oranye aja, warning. Ini kasih role-nya sama dengan alert. Nah, di sini kasih php echo $this session, kemudian flash data. Tadi nama flash datanya adalah pesan. Tapi ini kita bikinnya kalau dia ada sessionnya aja, berarti di sini tambahin perintah ini php if set $this session flash data sukses. Baru kurang buka. Ini gak usah pakai tutup ya. Tutupnya kita taruh di bawah sini. Tuh. Ini kita masukin ke dalam biar lebih enak ngeliatnya. Simpan. Coba kita coba entry lagi ya. Entry data. Sekarang yang belum adalah tuh. Gigi udah berarti sabun mandi cair. Sabun mandi
Kemudian harga barang misalkan 25.000. Tadi sabun mandi udah masuk belum ya? Oh udah. Oh udah sikat gigi aja deh. Sikat gigi harganya 15.000. Stoknya ada 5. Saya punya gambar sikat gigi ya? SS nih ada. Terus saya simpan. Cannot use e-set. Oh e-setnya nggak mau nih. Tapi sikat gigi udah masuk. If e-setnya not empty aja. Not empty. Nah gini. Coba. Mau nggak ya? Simpan. Tuh masuk kan? Ini pesannya udah hilang tuh. Ya. Baik. Terima kasih. Form anti barangnya sudah selesai. Berarti nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang tutorial lainnya.